Oke, para sahabat dan mahasiswa sekalian, pada sesi kali ini kita akan belajar pada mata kuliah statistik pendidikan atau statistik manajemen pendidikan tentang statistik dan statistika. Indikator keberhasilan mata kuliah ini adalah kita bisa membedakan apa itu statistik dan apa itu statistika. Oke, ada dua kata yang sering kita dengar kalau kita belajar statistik, yaitu adalah statistik dan yang kedua adalah statistika. Apa itu statistik? Ya. Statistik itu apa? Statistik adalah kumpulan angka-angka bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram, ya, dalam tabel atau dalam diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Atau dalam pengertian lain, statistik ini biasanya adalah ukuran yang dihitung dari sekumpulan data dan merupakan wakil dari data itu. Jadi statistik itu adalah sebenarnya angkanya, datanya, ya, angka-angka hasil dari proses pengelolaan penggalian data yang menghasilkan apa? Menghasilkan data lah. Data itu adalah statistik. Data itu adalah statistik. Itu kumpulan angka-angka bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram. Ya. Satu contoh misalnya data kependudukan dan perekonomian yang dimiliki Badan Pusat Statistik. Ya. Badan Pusat Statistik menghimpun ya banyak data-data atau sensus ya. Di sensus penduduk Badan Pusat Statistik ini menghimpun banyak data, ada data perekonomian, data dalam data kependudukan itu, kemudian juga ada data jumlah keluarga, penghasilan, ya, pendidikan dan seterusnya. Lah, data yang dihimpun oleh Badan Statistik, Badan Pusat Statistik itu adalah statistik, ya, atau data hasil belajar yang dihimpun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau data yang dikumpulkan oleh satu sekolah tertentu, ya, menggambarkan satu data-data angka-angka tertentu. Nah, dalam statistik ya umumnya dalam statistik ini ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik dan lainnya. Jadi bentuknya grafik, tabel karena memang berbentuk data mentah ya, data mentah sehingga mudah dibaca dan mudah dipahami. Ini statistik. Nah, yang kedua adalah apa itu statistika. Kalau dalam bahasa Inggrisnya biasanya adalah statistics, ada S-nya, atau economics. Ekonomika itu bahasa Inggrisnya economics, ya. Kalau statistika berarti statistics, ada S-nya. Apa itu statistika? Nah, statistika ini adalah metode ilmiah. Jadi kalau statistik itu angkanya, kalau statistika itu ilmunya, metode ilmiahnya, proses untuk mendapatkan data atau mendapatkan statistik, ya. Kalau statistik itu angkanya, hasilnya, kalau statistika itu prosesnya. Lah, statistika itu secara definitif dimaknai sebagai metode ilmiah yang membahas tentang bagaimana mengumpulkan, ya, menyusun, menyajikan, mengolah, ya, menganalisis, menginterpretasikan dan mengambil sebuah keputusan dari suatu data. Data yang telah kita peroleh tadi, yang bentuk statistik, itu dapat situ dari mana? Dari proses mengumpulkan data, menyusun, kemudian disusun data itu, kemudian disajikan dalam sebuah tabel, kemudian dimaknai data-data statistik itu, kemudian dengan data itu kita gunakan untuk mengambil satu keputusan. Nah, statistika ini adalah sebuah proses ilmiah. Ya, statistika ini sebagai proses ilmiah. Jadi proses mengumpulkan data tidak dengan tiba-tiba, dengan intuisi misalnya, atau dengan merenung, dengan menyepi ke suatu tempat sehingga mendapatkan angka-angka tertentu misalnya. Itu bukan statistika, ya, itu bukan statistika. Karena statistika ini adalah proses ilmiah. Setidaknya proses ilmiah itu memiliki beberapa ciri, ya, atau 5 ciri minimal
ya rasional. Data itu dikumpulkan secara rasional dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan skala, misalnya skalanya skala apa? Kalau sikap berarti skalanya skala sikap, bisa Likert ya, bisa Goodman ya, bisa semantik diferensial dan seterusnya. Kemudian objektif itu apa adanya. Kalau datanya angkanya itu ya itu yang kita olah ya, itu yang kita olah, objektif ya. Kemudian empiris, ada sistematis melalui tahapan yang sistematis ya. Kemudian teruji, jadi validitas dan reliabilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan, teruji ya. Statistika itu adalah proses ilmiah. Sebagai contoh misalnya tadi data kependudukan dan perekonomian yang dimiliki pusat statistik ya, Badan Pusat Statistik itu punya data. Nah, kalau datanya itu adalah statistik, ya statistiknya apa? Ya dengan data yang dimiliki itu pengolahan data kependudukan untuk mengetahui komposisi penduduk. Jadi kalau sudah dapat datanya, kemudian kita tahu komposisi penduduknya atau demografi Indonesia seperti apa. Nah kalau misalnya data pemerintahan ya, data proses belajar mahasiswa atau siswa tertentu, data ujian nasional misalnya, kemudian pengolahan data hasil belajar itu untuk apa? Untuk pemetaan suatu wilayah. Nah, proses pemetaan suatu wilayah, kemudian bisa mengambil satu keputusan tertentu dengan data yang diperoleh itu namanya statistika. Jadi statistik itu angkanya. Kita akan lihat contohnya ya. Kita akan lihat statistik nasional ya, Badan Statistik Nasional mengumpulkan ya penduduk Indonesia menurut pulau ya. Hasil sensus penduduk, ini hasil sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan gimana? Data Pulau Jawa ini berjumlah 151,6 juta atau 56,10%. Nah ini. Kemudian statistiknya berikutnya adalah data penduduk Pulau Sumatera itu 58,6 juta atau 21,68%. Sulawesi jumlahnya adalah 19,9 juta atau 7,36%. Kalimantan itu ada 16,6 juta atau 6,15% dari seluruh penduduk Indonesia. Kemudian daerah Bali, Nusa Tenggara ini berjumlah 15,0 juta atau 5,54%. Ini menunjukkan begitu. Kemudian Maluku dan Papua itu 8,6 juta atau 3,17%. Lah, data yang menunjukkan ini, data-data ini adalah statistik ya. Kemudian contoh lagi adalah data nilai mata ujian. Jadi Kementerian Pendidikan Nasional menghimpun data mata ujian tertentu dalam ujian nasional. Mata ujian yang diujikan apa? Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, kompetensi tertentu ya. Kemudian kita lihat di ratanya. Nah, kemudian dimunculkan dalam satu grafik seperti ini grafiknya. Misalnya di kabupaten kota ya, nilai rata di kabupaten kota seperti ini ya. Provinsi seperti ini, nasional seperti ini. Kemudian kalau di mata kuliah bahasa Inggris misalnya, mata ujian ya, mata pelajaran bahasa Inggris, kabupaten kota 54,39%. Kalau di provinsi, tingkat provinsi sekian, kemudian nasional sekian dan seterusnya. Ini adalah contoh dari statistik. Jadi di data yang dihimpun ya, data yang dihimpun kemudian menunjukkan angka-angka. Ya, jadi statistik itu angka-angkanya. Kemudian biasanya ditampilkan dalam grafik atau ditampilkan dalam tabel tertentu. Oke, berikutnya ini adalah contoh statistika. Dalam tabel ini, dalam slide ini kita melihat bahwa komposisi penduduk Indonesia. Nah, jumlah penduduk Indonesia hasil sensus penduduk September 2020 itu menunjukkan bahwa 270,20 juta jiwa itu adalah jumlah penduduk Indonesia. Nah,
270,20 juta jiwa ini ya, ini terbagi dari mana? Terdiri dari apa? Terdiri dari ada 11,56% itu baby boomers. Istilahnya baby boomers itu ya orang yang lahir tahun 1946 sampai 1964 ya. Perkiraan usianya ya 56 sampai 70 ya. 56 sampai 70 tahun itu adalah penduduk Indonesia ya, penduduk Indonesia dalam kategori penduduk baby boomers. Kemudian ada 21,88 ini adalah generasi X. Ada kriteria tertentu ya, generasi X itu apa? Intinya adalah generasi X itu adalah generasi yang lahir pada tahun antara 1965 sampai 1980. Ya, perkiraan usianya ya 40 sampai 55 ya, 41 dan 50 sampai hampir 60 lah katakan begitu. Itu adalah generasi X. Nah, kemudian ada yang namanya generasi milenial. Ini generasi milenial nih. Ini generasi milenial di sini nih. Ini generasi milenial. Ini jumlahnya ada berapa? Generasi milenial itu jumlahnya ada 25,87% itu generasi milenial, yaitu penduduk Indonesia yang lahir pada tahun 1981 ya, 1981 antara 1981 sampai 1996 ya. Perkiraan usia ya 24 ya, 30 sampai 39 sampai 40. Itu generasi milenial. Kemudian ada yang namanya generasi Z. Ya, ini jumlahnya 27,94%. Lahir tahun 97 sampai 2012. Usianya 8 sampai 23. Kemudian yang terakhir ada yang nama kategori generasinya post generasi Z. Itu lahir tahun 2013 dan seterusnya sampai sekarang ya. Perkiraan usia ya 7 tahun ya, 8 tahun ya, di bawah 10 tahun lah katakan begitu. Nah, itu adalah peta ya. Peta dari penduduk, komposisi penduduk Indonesia. Oh ya, ini ada, kemudian ada pre-bombers tadi ya, sebelum baby boomers ada pre-bombers itu yang sudah sepuh-sepuh ya, sudah tua-tua, saya lahir sebelum tahun 1945. Ini masih sudah jarang sekali sekarang. Ya, perkiraan usia sekarang ya 75 ke atas ya, itu ada. Nah, pemetaan seperti ini, dipetakan seperti ini ya, dari posisi penduduk Indonesia yang 270 juta itu kemudian dipetakan seperti ini. Ini kan, nah, di wilayah Sumatera ada berapa persen tadi sudah kita sebutkan, di Kalimantan ada berapa, kemudian di Jawa jumlahnya ada berapa. Ini kan, ini adalah data-data statistik. Nah, proses untuk mendapatkan data ini dengan proses pengolahan datanya, ilmu untuk mendapatkan ini, itu namanya adalah statistika ya, adalah statistika. Nah, selanjutnya ya, contoh lagi ya. Contohnya lagi adalah kita sering mendengar kata-kata Indonesia ini sedang berada pada bonus demografi ya, bonus demografi Indonesia ya. Ini yang bisa memprediksi, mengolah, menghimpun data seperti ini ya ilmu statistik ya, ilmu statistik atau yang disebut dengan statistika ini. Nah, ini prediksinya kita ini tahun 2045 nanti ya, 2045 di sini ya. Ini puncak-puncaknya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah suatu kesempatan, suatu tempat, suatu daerah, suatu negara yang penduduknya itu memiliki penduduk dengan usia produktif melimpah, banyak sekali, lebih dari separuh itu adalah usia produktif. Usia produktif itu diperkirakan ya di dalam catatan itu antara usia 15 sampai 65 tahun. Itu usianya melimpah di sini. Ini kita akan melimpah sekali di sini. Nah, data seperti ini, untuk mendapatkan data seperti ini dan mengolah data ini ya ilmu statistik. Kalau ininya ada statistik, kemudian kita
untuk apa data ini kita himpun, kemudian diinterpretasikan, ya, data ini diinterpretasikan, kemudian sehingga akhirnya mengambil sebuah satu keputusan, itu adalah statistika. Nah, dengan data yang kita miliki seperti ini kan prediksi ya, ada forecasting dalam statistik, ada forecasting. Ini lihat ini misalnya working age, ini kan usia, ya ini usia produktif ini. Jadi usia bekerja ini kan sini sekarang ini udah mulai dari tahun 2010, 2015, sekarang 2021 di sini. Ini kita masih dalam masa bonus demografi ini. Nah, ini bonus demografi. Antara usia 15 sampai 64 itu dalam piramidanya itu tengahnya itu Bu. Nah, dan itu adalah kesempatan emas. Ya. Bagaimana kita menggunakan statistika untuk mengambil keputusan? Nah, ini datanya. Sekarang bagaimana statistika bekerja? Nah, statistika ini Indonesia ini mengalami masa bonus demografi, di mana usia produktif itu melimpah. Jadi sumber daya manusia atau SDM usia produktif itu melimpah. Nah, usia produktif ini melimpah. Usia produktif ini melimpah, ini bisa menjadi modal pembangunan, bisa juga menjadi beban pembangunan. Dengan catatan apa? Jika masyarakat atau penduduk SDM masyarakat Indonesia itu kompeten, pasti akan bisa menjadi modal pembangunan. Kalau tidak kompeten, itu pasti menjadi beban pembangunan. Maka dari itu pilihannya adalah masyarakat kita, pilihannya atau negara kita dengan kebijakannya, dengan melihat data ini, pilihannya adalah menjadikan masyarakat kita, usia produktif itu, sumber daya manusia itu menjadi sumber daya yang kompeten, ya, yang sehingga akan menjadi modal pembangunan. Maka harus diambil satu kebijakan. Apa kebijakannya? Kebijakannya masyarakat kita, generasi usia produktif kita harus dididik, dijadikan dibentuk agar kompeten, memiliki skill keahlian sesuai dengan tuntutan zamannya. Melalui apa? Melalui pendidikan. Maka akhirnya pemerintah mengambil kebijakan memperkuat pendidikan untuk mendidik masyarakat kita, dunia produktif kita, supaya bisa berkompetisi. Dengan cara apa? Memperbaiki kurikulumnya, memperkuat pendidik dan tenaga pendidikannya, kemudian memberikan pendanaan dan pelatihan-pelatihan, kemudian memperbaiki tata kelola lembaga pendidikan. Nah, proses seperti ini nih, mengetahui data, kemudian menganalisis data itu, kemudian diolah data itu, masa produktifnya berapa, yang usia sudah tua berapa, yang masih muda berapa, yang masih anak-anak berapa, sekarang usia yang paling banyak di tahun ini itu atau di masa ini itu usia-usia berapa. Nah, kemudian diambil satu keputusan tertentu, itulah namanya statistika, yaitu ilmu statistik. Oke, dengan demikian maka bisa kita pahami bahwa setidaknya kalau kita mendengar kata-kata statistik, ya, kata-kata statistik setidaknya memiliki 4 pemahaman, ya. Kita selalu memiliki dalam pikiran kita itu ada 4, setidaknya memiliki 4 pengertian. Pertama, statistik dalam pengertian data statistik berupa angka-angka. Kedua, kalau ada statistik itu pikiran kita ada kegiatan statistik, yaitu menghimpun data, kemudian mengolah data, menginterpretasikan data, kemudian menafsirkan data. Itu kegiatan-kegiatan statistik. Dan statistik yang ketiga adalah statistik sebagai cara, ya, sebagai cara untuk mengambil satu keputusan. Kemudian yang keempat adalah statistik sebagai ilmu statistik, ya. Ilmu statistik itu yang tadi sudah disebutkan di awal, ya, sebuah metode ilmiah. Oke, kemudian mengapa kita harus mempelajari statistik, ya? Mengapa kita mempelajari statistik? Pertama, statistik ini sebagai alat bantu. Statistik sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah. Biasa disebutkan dengan statistik is the problem solver of the future.
Jadi statistik sebagai pemecah atau penyelesaian masalah, ya, pengurai masalah di masa yang akan datang. Karena di statistik ini adalah kita bisa memprediksi, ada forecasting, ada memprediksi apa yang akan terjadi. Seperti tadi yang kita contohkan dalam bonus demografi, itu adalah juga statistik. Dan kemudian bagaimana untuk mengambil keputusan itu, ya. Jadi statistik is problem solver of the future. Nah, bagaimana kita memecahkan masalah masa depan dengan melihat kemungkinan data-data yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah statistik ini bermanfaat untuk menggambarkan data. Jadi data yang ada digambarkan dengan mudah. Jadi intinya dalam baca statistik bisa menggambarkan data. Jadi data yang berserak itu kemudian ditata menjadi satu tabel atau grafik, atau sekarang itu biasanya diinfografikkan sehingga menarik dan mudah dipahami. Jadi buat data yang berserak itu dikumpulkan dalam satu slide atau satu lembar infografik sehingga mudah dipahami. Nah, mudah dipahami dengan grafik itu, ya, dan menunjukkan data tertentu. Kemudian statistik juga menyederhanakan data. Ini menyederhanakan data. Kalau tadi menggambarkan data, sekarang menyederhanakan data. Jadi data yang rumit menjadi mudah. Kalau hal yang rumit diolah dengan statistik kok menjadi tambah rumit, nah itu berarti tidak sukses memanfaatkan alat bantu statistik untuk menyederhanakan sebuah data. Kemudian keempat adalah membuat perbandingan tertentu. Kemudian statistik ini juga berfungsi untuk mengukur besar kecilnya gejala. Jadi ada gejala apa, ya, ini besar, ya, ini kecil. Jadi memprediksi sebuah gejala. Jadi kalau kita ingin dalam marketing misalnya, kalau kita ingin meningkatkan penjualan, maka apa yang harus dilakukan? Nah, dengan regresi misalnya, ya, dengan regresi itu misalnya kita bisa memprediksi sebuah gejala. Kalau kita ingin meningkatkan ini, maka ini harus kita tambah. Kita akan naikkan ini, maka akan meningkat seperti ini. Jika ingin menghendaki skor sekian, maka ini yang harus kita naikkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang keenam, ini statistik juga berfungsi atau bermanfaat untuk mengetahui hubungan sebab akibat, ya, mengkorelasikan, mencari hubungan antara X dan Y, ya, apa hubungannya, itu adalah statistik, ya. Nah, kegiatan statistik, ya, dalam belajar statistik itu apa tuh kegiatan statistik, ya? Kegiatan statistik itu pertama adalah karena ini berkaitan dengan datanya data numerik, datanya data angka, maka satu, mengumpulkan data, ya. Setelah data terkumpul, bagaimana disusun data itu? Jadi mengumpulkan data, kemudian menyusun data, datanya disusun data, disajikan data itu, disajikan supaya sederhana, supaya mudah diolah, ya. Disusun, kemudian disajikan, kemudian diolah data itu atau dianalisis data itu. Kalau sudah disajikan, kan data pertama biasanya dari angket, kemudian ditata itu datanya, di coding, ya, kemudian dimasukkan dalam satu tabel tertentu, disajikan dalam sebuah tabel sehingga mudah dipahami dan mudah diolah. Setelah itu diolah data kemudian diolah. Setelah diolah kemudian dimaknai atau diinterpretasikan. Nah, setelah mendapatkan data yang kemudian diinterpretasikan ini, digunakan untuk mengambil keputusan atau pengambilan keputusan. Kalau datanya berwujudnya seperti ini, hasil pengolahannya seperti ini, maka keputusan apa yang harus kita ambil? Jadi sebenarnya inti dari kita belajar statistik, ya, pengolahan data statistik, kegiatan statistik adalah proses pengambilan keputusan supaya lebih tepat secara ilmiah, berbasiskan kepada data-data yang valid dan data-data yang reliable. Itulah intinya dalam apa itu statistik dan statistika. Yang intinya adalah statistik itu adalah datanya, angkanya, ya, dan statistika itu adalah ilmunya.
proses ilmiahnya untuk memproses, menggunakan, ya, mengumpulkan sampai kepada pengambilan keputusan ini adalah statistika, ya. Proses sampai kepada pengambilan keputusan ini adalah statistika. Saya kira demikian, teman-teman semua, kawan-kawan, sahabat semua, dan kita akan ketemu di sesi berikutnya dalam kajian mata kuliah statistik pendidikan.